Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, tetap dengan renungan 365 hari yang mengubahkan. Kita akan sampai hari ini pada bacaan kita Bilangan 23. Saya membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah," katanya, "kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan?" Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam firman Tuhan hari ini, berkat tak bisa digugat. Haleluya. Observasinya, tokoh di sini ada Tuhan Allah, ada Bileam, Balak, dan umat Israel. Tempat peristiwanya ada di dataran Moab, seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Peristiwa yang terjadi adalah Balak menyuruh Bileam mengutuk bangsa Israel. Mari kita sama-sama menginterpretasi bacaan kita hari ini. Raja Moab yaitu Balak dalam peristiwa di pasal ini adalah menyuruh Bileam mengutuk bangsa Israel. Alasannya apa? Bahwa Balak ini merasa Israel ini selalu menang. Dia mengalami kekalahan sebagai bangsa Moab, dan juga Israel ini selalu menang dalam peperangan. Karena apa? Tuhan Allah selalu beserta dengan umat-umat yang ada di Israel. Pada pasal ini kita mendapati bahwa Balak ini karena hatinya dipenuhi dengan niat jahat, keinginannya untuk mengutuk bangsa Israel. Harapannya kalau ada orang yang mau atau bersedia mengutuk bangsa Israel, maka pemikirannya, menurut hatinya, bangsa Israel itu akan mengalami keterpurukan, akan mengalami kekalahan. Harapannya apabila dia meminta tolong kepada Bileam, maka seperti pemandangannya apa yang diucapkan oleh Bileam, orang yang diberkati pasti akan diberkati, orang yang dikutuk pasti akan dikutuk. Tetapi kalau kita belajar di sini dalam pembahasan kita kali ini, niat jahat dari Raja Balak, dia tidak tercapai, ya, tidak kesampaian. Nah, pada pasal ini kita mendapati bahwa Balak ini dia sibuk akan melakukan kejahatannya terhadap Israel. Apa upayanya? Ya, upaya yang dilakukan oleh Balak dan juga kerjasama dengan Bileam, tentunya karena dia meminta tolong kepada Bileam, yaitu dia mendirikan mezbah korban. Itu tertulis di ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ayat 14, ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Mengapa harus mendirikan mezbah? Seolah-olah bahwa dengan mezbah korban bakaran itu akan membuat Tuhan itu akan setuju dengan apa yang dia buat, ya. Dan itu oleh anjuran Bileam, bahwa permintaan Bileam, dia harus mengikuti apa yang menjadi perintah dari Bileam, yaitu menyediakan mezbah-mezbah korban bakaran untuk Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, upaya Balak ini adalah ketika mendirikan mezbah, kemudian tetapi yang diucapkan itu tidak seperti yang menjadi harapan daripada Balak. Dia sampai berpindah-pindah tempat untuk melakukan kutukan, ya, untuk mengucapkan kutukan yang harus diucapkan oleh Bileam ini. Itu tertulis di ayat 13 dan ayat yang ke-27. Apa yang diupayakan oleh Balak ini, dia berharap dapat terlaksana, dia berharap dapat tercapai, ya. Tetapi hasilnya justru yang terucap dari mulut Bileam itu selalu kata-kata berkat. Itu tertulis di ayat 9 sampai ayat 11.
kemudian di ayat 20 sampai ayat yang ke-24 ya. Balak dari hatinya, pikirannya itu terus-menerus ingin mengutuk Israel ya. Tanpa menyerah dia berusaha. Bagaimana caranya, bahkan sampai membawa Bileam ini berpindah-pindah tempat karena harapannya siapa tahu kalau dari tempat yang lain itu akan bisa keluar kata-kata kutuk ya. Kemudian masih belum berhasil, berpindah lagi ke tempat yang lain, tetapi tetap hasilnya sama. Yang keluar dari mulut Bileam itu adalah kata-kata berkat bagi kaum Israel. Balak bersikeras ingin mengutuk Israel tanpa menyerah. Sementara itu Bapak Ibu ya, Balak mengutus Bileam untuk mengutuki Israel. Dan apa yang dilakukan oleh Balak ketika menyuruh Bileam ini, itu di tempat yang lain Musa maupun orang-orang Israel, tua-tua Israel tidak tahu tentang hal ini. Tidak tahu menau tentang apa yang menjadi pemikiran jahat dari Balak bahwa dia akan mengutuki umat-umat Israel melalui Bileam ya. Tetapi kalau kita melihat tanpa diketahui oleh orang Israel, oleh Musa, oleh tua-tua Israel itu ya, namun itu semua diketahui oleh Tuhan Allah yang besar ya. Nah, tetapi Allah yang besar ini yang menjadi pembela Israel, dia tetap memelihara Israel. Dia adalah Allah yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, yang sanggup menggagalkan upaya jahat yang direncanakan oleh Balak ini ya. Meskipun bangsa Israel atau umat-umat Israel waktu itu tidak pada posisi berdoa memohon Tuhan lindungi ya. Jangan-jangan punya firasat gitu ya, ada orang yang mau berbuat jahat, tidak. Tetapi umat pilihan Allah, bangsa Israel, karena bangsa ini disebut sebagai bangsa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk terima berkat Tuhan ya. Kalau itu di pasal sebelumnya ya, ditetapkan sebagai bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan kepada Bileam yaitu jangan mengutuk sebab mereka yaitu Israel telah diberkati. Jadi bangsa Israel itu sudah ditetapkan menjadi bangsa yang menerima berkat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Itu di ayat yang ke-12 ya. Di sana dikatakan pasal 22 ayat 12, lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Luar biasa. Ini ketetapan Tuhan ya. Ketetapan Tuhan tidak merubah keputusan siapapun, tidak merubah keputusan apapun. Sehingga sekalipun seorang raja, Balak mengutus Bileam, itu pun tidak dapat mengubah keputusannya Tuhan bahwa Israel adalah bangsa dan umat yang diberkati oleh Tuhan. Pernyataan Bileam tentang Israel, kalau kita lihat ya dalam bacaan-bacaan ayat tadi, Israel itu tidak bisa diapa-apakan. Jadi tidak bisa menyerapah yang tidak diserapah Tuhan. Itu siapa? Israel ya. Tidak bisa mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan karena Israel itu diberkati oleh Tuhan. Apa yang diberkati tidak dapat dibalikkan oleh siapapun ya. Sekalipun Balak punya kekuasaan, punya kedudukan sebagai seorang raja, namun dia tidak punya kuasa untuk membalikkan bahwa diberkati berubah jadi kutuk. Tidak bisa. Karena apa yang diberkati oleh Tuhan tetap diberkati. Tidak ada mantra dan tenungan yang mempan terhadap Israel. Ini ungkapan-ungkapan sajak yang disampaikan oleh Bileam tentang Israel. Luar biasa bahwa Israel sebagai umat pilihan Allah, bangsa kepunyaan Allah, Tuhan yang menetapkan diberkati. Jangan ganggu gugat mereka, kata firman Tuhan. Karena mereka, Israel itu adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Dari sini kita juga melihat bahwa siapakah kita? Kita adalah Israel, Israel rohani ya. Siapa yang sudah diberkati Tuhan, tidak ada yang bisa mengubahnya atau mengambilnya. Orang terhebat sekalipun,
orang yang punya kuasa atau kedudukan tidak dapat mengubah keputusan berkat Tuhan. Jika Tuhan menginginkan, menghendaki, memutuskan untuk memberkati seseorang, maka tidak seorang pun dapat mengubahnya. Tidak seorang pun dapat mengambil berkat itu. Karena Tuhan sudah menetapkan berkat itu bagi orang percaya yang takut akan Tuhan. Seperti doa Daud kalau kita membacanya dalam 1 Tawarik 17 ayat 26 dan 27. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya. Aplikasinya bagi kita apa Bapak Ibu ya? Jangan takut kehilangan berkat karena Tuhan sudah atur dengan tepat. Berkat Tuhan tidak pernah salah alamat, selalu tepat kepada orang yang taat. Berkat Tuhan tidak akan lewat walau ada yang berniat jahat. Tetap percaya Tuhanlah satu-satunya sumber berkat. Kalau kita menerima berkat, mungkin kita pernah berpikir jangan-jangan akan diambil orang, jangan-jangan akan direbut oleh orang, atau akan dikuasai oleh orang-orang jahat. Percaya seperti firman Tuhan hari ini, kalau berkat itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, sudah diputuskan oleh Tuhan menjadi bagian kita, menjadi bagian Bapak Ibu Saudara, maka seorang pun tidak akan dapat mengalihkannya. Seorang pun tidak akan dapat merebutnya atau mengambilnya. Karena Tuhan yang punya kuasa sudah menetapkan berkat itu menjadi bagian kita. Orang yang percaya dan orang yang takut serta taat kepada firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 3-8 saya bacakan dengan cepat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan hari ini bagi kita Bapak Ibu, bahwa berkat Tuhan itu akan menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berkat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima berkat, yaitu orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Maka orang jahat sekalipun tidak bisa mengganggu gugat orang-orang yang berhak menerima berkat-berkat dari Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian, kiranya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita, supaya kita tidak takut akan kehilangan berkat Tuhan. Sebab berkat Tuhan itu sudah disediakan, bahkan sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi hak kita. Apabila itu memang berkat kita, percayalah, yakinlah, itu tidak akan lari daripadamu, tidak akan pergi menjauh darimu, karena Tuhan yang sudah memberikannya, dan pasti berkat itu akan menjadi berkat yang kekal bagi kita untuk seterusnya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813
0727420088. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendukung, saling mendoakan sampai kita menyerupai Kristus dan hidup kita disempurnakan seperti Dia. Puji Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan sukacita, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan orang-orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami tidak akan kehilangan berkat asalkan kami tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Kami percaya berkat yang Tuhan sudah tetapkan itu akan menjadi berkat yang tetap untuk menjadi hak kami, menjadi berkat kami untuk seterusnya dan selamanya. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang untuk kembali tetap mengingat, percaya bahwa firman-Mu iya dan amin. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami umat-umat-Mu dapat menerima satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kami umat-umat-Mu untuk kemuliaan Allah. Terima kasih, kami bersyukur terima firman Tuhan ini dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.